Iya, Bapak. Ada Oke, baik. Oke, baik adik-adik, tadi sudah disebutkan bahwa makanan tradisional itu adalah makanan khas. Makanan khas yang ada di setiap daerah. Oke, kita lanjut di pengertiannya. Makanan tradisional. Menurut Guero tahun 2009, makanan tradisional atau kuliner lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang resepnya diwariskan secara turun-temurun dan memiliki ciri khas tertentu di setiap daerah. Mungkin adik-adik di Sabu bisa memberitahukan kepada kakak berempat bahwa apa saja makanan-makanan lokal yang ada di Sabu. Bisa nyalakan audionya. Halo. Halo adik-adik, bisa nyalakan audionya? Ada yang bisa nyalakan kamera? Ade Do Vinci Higa. Oke, tadi mungkin ada makanan tradisional di Sabu yang adik dong ketahui, bisa dijelaskan kepada kakak. Mungkin sebutkan saja apa saja. Ini makanan tradisional Sabu. Ini apa? Makanan tradisional Sabu. Walepa kakak. Oh, walepa. Walepa kakak. Oke, mungkin ada lagi. Putu kakak. Oke, baik. Diam dah lah. Oke, kita lanjut di makanan khas tradisional Sabu yang kakak persiapkan. Yang kami persiapkan ada yang pertama, kira-kira bisa lihat share screen. Tadi masalah jaringan, mungkin kakak akan membagikan materi. Oke, sudah bisa lihat share screen.
Sudah kakak. Oke, baik. Kita bisa mulai dari awal. Mungkin adik-adik bisa sebut tadi apa itu makanan tradisional? Walepa. Maksudnya. Oke, walepa. Kira-kira walepa itu dibuat dari apa? Dari beras kakak. Oke, baik. Untuk pemateri pertama, kakak persilakan. Bisa di-mute mikrofonnya. Terus mati mikrofon. Tepung beras dan apa pula? Adi Dovinci bisa matikan mikrofon supaya pemateri pertama bisa menjelaskan. Oke, baik. Pemateri pertama, Kak Graciela Rame. Kak Graciela Rame bisa mulai. Oke, baik. Kakak yang akan jadi pematerinya. Oke, pertama, walepa. Mungkin adik-adik bisa lihat share screen. Walepa merupakan makanan khas Sabu atau makanan khas masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua. Makanan ini seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa makanan ini terbuat dari bahan dasar yaitu beras yang ditumbuk sampai halus dan gula merah dari lontar khas Sabu. Apakah benar? Mungkin ada yang bisa jelaskan di kakak. Apakah walepa seperti yang sudah dipaparkan di materi di share screen? Ada yang bisa jelaskan? Oke, baik. Tanpa memperpanjang waktu, kakak persilakan kepada pemateri kedua. Pemateri kedua. Baik, adik-adik bisa lihat gambar. Kira-kira yang digambar nih Suara kasih minuman keras. apa ya? Suara dikasih Bisa keras. dengar? Bisa dengar? Bisa, tapi kecil. Oke, lanjut. Oke, kira-kira adik-adik tahu toh ini minuman yang ada ditampilkan di share screen nih. Kira-kira ini minuman apa ya? Gula sabu. Gula sabu. Ya, betul sekali gula sabu. Kak Desri coba lanjut. Baik, gula sabu tuh adalah makanan khas masyarakat di Pulau Sabu yang berbentuk cairan kental yang berwarna coklat kehitaman, menyerupai kecap. Gula sabu berbahan dasar yang disadap dari pohon lontar. Gula sabu merupakan hasil olahan pertanian mayoritas penduduk Pulau Sabu Raijua. Nah, biasanya gula sabu nih biasa orang campur pakai air panas atau air dingin, atau mungkin dong buat dengan rujak. Nah, kalau misalnya adik-adik dong biasa disabu, biasa buat pakai apa sih? Kalau misalnya gula sabu mungkin
ada campuran bahan lain mungkin kalau di sabu. Kira-kira kalau di sabu, adik-adik dong, bagaimana cara adik-adik bisa menikmati ini sabu? Air dingin. Selain air dingin mungkin kopi atau teh atau apa mungkin di sabu. Bisa juga dicampur dengan kue, atau kalau misalnya di sini kakak mama biasa buat apa ya, bubur terus kayak campur gula sabu terus dimakan. Itu memang rasanya terlalu sangat enak sih kalau gula sabu. Nah, kira-kira ini adik-adik nih tahu kosan deh bahan-bahan utama. Kalau bahan utama pasti gula sabu, tapi kalau bahan tambahannya itu kira-kira apa ya? Pasti adik-adik dong tahu karena orang sabu asal mungkin tahu. Kira-kira ada bahan tambahannya apa ya? Atau mungkin cara buatnya karena mana? Mungkin ada yang tahu. Coba. Kalau Sandi tahu berarti ini orang sabu, kok bukan? Ya, siapa yang tahu silakan. Ada yang tahu kok. Mungkin cara pengolahan, cara buat. Bisa jadi gula sabu tuh karena mana ya? Ada yang tahu kok. Ayo, masa orang sabu tidak tahu? Masa orang sabu tidak tahu? Atau mungkin dia bahan tambahan yang untuk buat mungkin ada yang tahu. Erlen? Mungkin beta yang bisa jawab kah? Sandi ada kok. Menurut ada yang bisa jawab. Adi Vinci mungkin ada senyum-senyum. Kayaknya tahu. Mungkin bahan dasarnya Kalau Sandi ada. dari tuak. Kalau yang iya dari tuak. Terus kalau bahan tambahan biasa bilangnya kalau yang biasa di sini garam dan daun pandan, betul kok. Terus cara pengolahannya direbus airnya, kemudian ditaruh garam, daun pandan, setelah dingin dituang dalam botol. Kira-kira betul kok ini gula sabu. Kepu cara begini kok. Orang sabu. Dan ada yang jawab kok. Betul, betul. Bukan cara pengolahan bilang. Anjing sial. Iya, baik. Nah, selain gula sabu ini enak, dia juga Hermana di Da Vinci. Bilang apa tadi kakak?
Minta maaf adik, ya pemateri kedua mungkin terputus karena jaringan. Tadi pemateri kedua menanyakan, benarkah gula sabu ini dicampur atau pengolahannya dibuat tambahkan garam dengan daun pandan? Kalau di ketong sonde kakak. Oke, bisa Bukan menggunakan. dengan cara pengolahan, maksudnya son campur garam, son taruh daun pandan. Oke, mungkin adik Dovince bisa memberitahukan kakak cara pengolahannya ke mana. Mungkin Kak Grace begitu. Bikin Mungkin dengan bahasa baku sedikit. Kasih hidup mikrofon adik. Jujurnya. Ada yang tahu kok? Begini kakak, kan abis iris toh, asih itu turun di bawah, baru Bisa satu orang supaya jangan terlalu beribet. Mungkin bisa di satu ruangan yang khusus. Satu orang saja. Mungkin nanti ada kesempatan bagi yang lain. Bisa kasih tunjuk dengan muka seperti kakak. Oke. mungkin adik-adik begini seperti kayak adik tadi Dovince bilang tadi, mungkin diiris terus as iris tuh seperti apa lagi adik begitu, apa langkah selanjutnya itu seperti apa lagi begitu. abis iris ini saring supaya dia bersih, terus kita masak begitu, son campur dengan apa-apa sampai dia matang baru kita angkat. Begitu kakak. Oh, jadi seperti ini, jadi kayak apa, diambil dari pohonnya begitu kok. Iya kakak, diiris kakak. Terus Iris. kan mungkin ada apa, ada sedikit kotoran itu terus disaring dan dimasak dan Iya, tidak kakak. dicampur apa-apa. Sonde kakak. Ya, masak dia sampai dia kental. Iya, sampai kental, diedok-edok sampai kental. Oh, Maksudnya ada video apa sih? Oh, aduh. Oke, baik. Mungkin pemateri kedua Kak Yesi bisa menambahkan. Mikrofonnya Iya, bisa baik. digas mati. Bisa dengar kok suara, soalnya jaringan putus-putus gitu. Bisa Kak. Lanjut. Ya. Iya, baik. Kalau misalnya itu udah cerita apa anak-anak dari sabu, ada yang bilang jangan pakai campur apa-apa, tapi kalau dari internet bilang campur dan itu, jadi katong percaya orang sabu saya. Baik, selain gula sabu nih, dia penggunaan juga yang tahu bisa menurunkan darah tinggi, tapi jangan terlalu banyak, jangan nanti awas diabetes. Baik, kira-kira itu saya yang mungkin dia bisa sampaikan dalam gula sabu. Mungkin pemateri berikutnya bisa lanjutkan. Kades ribetal ya. Oke. Oke, halo adik-adik. Halo kakak. Oke. Materi selanjutnya itu yang akan kita bahas itu dia nama itu due. Ada yang tahu due kosan? Ya kakak juga orang sabu sih, tapi kakak Tahu kakak. Tahu kakak.
Ya, itu tuh dia itu minuman kasabu. Dan dia itu terbuat dua ini tidak terlalu beda jauh juga dengan materi yang tadi, soalnya kan gula sabu itu kan terbuat dari dua juga toh. Jadi dia itu dua itu terbuat dari buah tuak yang disadap selama beberapa hari. Terus dia tuh rasanya manis dan bisa kasih netralkan tensi orang yang rendah atau tinggi begitu. Adik-adik dong biasa minum dua kosong. Biasa kakak. Ya memang meskipun kakak orang Sabu tapi kakak bisa. Bisa beli aku kak? Sudah kak. Sudah. Dengar kakak pesuara? Sudah. Sudah. Baru. Tadi kita sampai di pembahasan tentang apa dua itu tadi adik-adik. Ada yang tahu proses atau cara ambil itu dua itu ke mana? Ada yang tahu kok mungkin ini ada pun kawan laki-laki yang di belakang dong, coba tanya dong begitu. Ini Malek tuak tuh. Itu Malek tuh waktu ini apa? Dipotong, diikat ya sama saja. Jepit dulu, Jepit. Malek tuak tuh. Malek tuak tuh dipotong, baru dijepit. Baru Tak ada yang ember. ada di ember. Oh main jelas. Apa ada nama? Malek tuh Itu malek tuak tuh dipotong, habis itu dijepit. Nanti kita Nanti Berapa hari tadi? testing kalau dulu kamu keluar sama air. Oh, jadi apa yang tadi kayak adik bilang tuh Malik tuaknya itu dijepit dan dipotong duluan dan dijepit dan ditinggal beberapa hari begitu agar air tuaknya keluar begitu. ya keluar. Oke, terima kasih. Indranya keluar begitu. Niranya keluar kakak. Niranya keluar kakak. Ya, terima kasih. Seperti yang tadi dijelaskan, jadi prosesnya itu duanya itu diambil dari pohonnya itu dipotong dan dijepit lalu dibiarkan beberapa hari agar airnya itu keluar dan diambil. Begitu mungkin prosesnya. Mungkin hanya ini saja dari kakak, mungkin pemateri selanjutnya. Kayaknya sih bisa lanjut slide berikut kok. Halo Kak Yesi. Sudah bisa lihat kok. Kak Yesi. Minta maaf adik-adik, soalnya koneksi jaringan tidak membaik. Sudah kok kak itu
Kayak sih. Kan dengar beb suara kok. Halo. Oh my god. Halo. Astaga. Oke, baik adik-adik. Mungkin makanan khas yang berikut pemateri bisa lanjutkan. Kayak sih lanjut slide dong. Sudah nih Kak? Belum bisa lihat kok. Dia penggambar. Gambar. Ini. Bisa kok Kak? Bisa lihat kok Kak? Sudah Kak, sudah. Iya, iya, iya. Mungkin Kameli bisa lanjut untuk kelas materi. Share screen belum muncul, Kak. Oke, muncul. Kameli. Oke. Oke, kita lanjut adik-adik. Adik-adik dengar kakak Kosonde. Dengar, Kak. Dengar Kak. Kita lanjut. Sekarang yang adik-adik lihat di gambar, itu gambar minuman apa? Mana Kakak? Oh iya. Ini tua. Ya, Tua sekarang. Kakak. Oh ya. Kayak selanjut, Doka. Tua kalau sopi Saya warna. sih. Bukan warna, lebih tepatnya ning dia. Sama kayak air. Sudah kok Kak? Mungkin adik-adik tahu itu waktu lanjutkan pengertian. Dia cara pembuatan atau diminum seperti apa begitu. Dia cara kayak itu bermasalah. Materi kedua bisa lebih. Bisa lihat kok Kak? Dia punya- Jadi, yang digambar itu tuak. Tuak merupakan minuman khas dari Pulau Sabu atau namanya sopi, sering diminum dalam acara-acara adat tertentu. Tapi kadang kayak kalau macam ada pesta di kampung, pasti maksudnya anak-anak muda dong pasti minum sopi atau minum tuak, cu. Jadi cara ini apa? Cara untuk mendapatkan sopi atau tuak tuh bagaimana ada cara ya, ada yang bisa tahu kok. Ada yang bisa jelaskan kalau ada cara mendapatkan tuak? Mungkin ini apa? Cara dapat itu sopi begitu. Kayak menghasilkan itu. Menghasilkan cara yang menghasilkan sopi begitu adik-adik. Mungkin ini Dikasih khususnya adik-adik yang laru yang biasa dalam bahasa Sabu tuh, laru yang biasa diminum tuh, Udah lebih biasa dominannya kayak sabu itu. lah. Mungkin adik dong bisa jelaskan ini sebelum dikasih tinggal beberapa. Kalau untuk pembuatan kopi, Kakak, ini dia disuling. Oh, disuling pakai Bambu, depu alat bambu. bambu begitu. Pakai bambu, Kakak. Oh, pakai bambu. Ya, Kayak ada depu tungku terus
katong maksudnya pakai bambu yang ke arah atas terus ada yang miring untuk penyulingan begitu tuh Ade. Ya kakak, nanti sisa ini setelah dimasak kan nanti dia ini Uap. menguap kakak, nanti uapnya yang ditada dalam Yang disebut jerget. uap. Terus nanti Ya kakak. ya mungkin yang sopinya tuh berasal dari depu uap begitu ah. Ya kakak. Oh. Ya tuh itu tuh yang ditada pakai bambu tuh. Kalau tuak berarti sama kayak itu apa tadi? Dua kok apa tadi? Itu harus naik terus potong begitu. Sama Sako. Sama kakak. Berarti kalau sopi dia cara kayak katong pakai penyulingan begitu, pakai bambu terus nanti dia punya uap itu yang bisa menjadikan sopi. Jadi kayak pas penyulingan di ujung bambu tuh kayak ada tempat buat simpan itu kayak wadah begitu buat untuk simpan hasil sulingan begitu yang jadi sopi itu ada. Ya kakak, betul kak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mungkin kakak bisa tambahkan sedikit. Tadi ya tidak salah juga dengan pemateri ketiga menjelaskan kepada kita semua bahwa sopi cara pembuatannya seperti tadi yang bilang disuling pakai bambu, kemudian tunggu uapnya, ditada uapnya, ditaruh di tempat untuk diminum. Mungkin lebih dominannya kayak di gambar tadi itu seperti laru. Adik-adik tahu minuman khas Sabu yang laru? Tahu kakak. Oke, laru itu biasa diminum seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa di tempat adat atau di acara tertentu. Kira-kira adik-adik tahu cara pembuatan laru tersebut? Mungkin ada yang bisa sebutkan atau jelaskan dia punya cara-cara pembuatan. Ada kok? Yang beli kakak ini apa? Dong habis saring es itu dong bikin apa nih? Obat-obatan tuh kakak baru dong kes tinggal dari pagi sampai sore pagi baru minum. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ada lagi? Oke, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa laru itu disaring dahulu baru taruh di tempat atau di wadah. Kalau yang seperti kakak lihat, biasanya taruh di botol aqua untuk disimpan untuk beberapa hari baru diminum. Misalnya ke berikutnya baru diminum. Mungkin begitu yang bisa kakak tambahkan atau salah. Mungkin teman-teman lain bisa menambahkan sedikit. Oke, baik. Kita lanjut kalau tidak ada yang mau ditambahkan, kita lanjut ke makanan atau minuman khas yang berikut. Oke. Adik-adik ada yang pemateri yang
Halo adik-adik. Ya kakak. Oke, mumpung kakak yang bawa materi ini tidak hadir, jadi biar kakak yang jelaskan. Ada yang tahu ini gambar kosan? Yang dari Rumput. laut, rumput Bukan. laut. Agar kok kakak atau Takut salah. Ayo tebak saja. Tidak usah takut. agar kok kakak? Tebak saja. Oke, bisa jadi. Ya, bisa. Maksudnya nama untuk makanan ini nih ada yang tahu kosan? Maksudnya rumput laut dicampur itu Lawar kok kakak? bum Ya, betul. Lawar. Ada yang tahu cara pembuatan lawar? Ini tinggal ini apa sih kakak ada bawa dari kenapa? Kan kita ngambil dari laut. Atau bahkan bawa dari Cara laut pembuatan. kakak. Atau kan bawa dari laut kakak cuci kasih bersih. Habis itu nanti katong taruh di tempat, terus katong ulik lombok. Ini taruh cuka, baru campur dorang kakak. Ya tinggal beberapa menit. Ini kalau mau tambah dari bawang merah begitu baru tambah tahu apa? Baru tinggal beberapa menit sampai ya, baru katong makan. Oke. Kayaknya sih setelah itu. Nah, yang tadi ini apa? Apa yang tadi Adi jelaskan tadi, lawar merupakan makanan khas masyarakat Sabu yang dibuat dari rumput laut, cuka, cabai, bawang merah. Nah, bukan cuma di Sabu saja sih makanan ini, mungkin di apa di Rote, di Lembata atau dimanapun pasti makanan ini ada begitu. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan. Oke, baik. Kakak tambahkan sedikit. Biasanya lawar itu yang tadi dibuat dari rumput laut, seperti yang tadi Kak Grace jelaskan bahwa bukan hanya di Sabu, tapi ini merupakan salah satu makanan khas orang Sabu. Biasanya orang Sabu sebut tadi sudah tuak. Sangat banyak kakak temukan di daerah Sabu di bagian pelosok seperti itu. Mereka makan lawar tersebut yang sudah dibuat tadi dengan tuak. Apakah benar? Mungkin adik-adik betul kakak. Dan ada gula juga kak. Oke, baik. Tadi seperti yang sudah dijelaskan ada ini makanan khas, gula juga. Gula itu diputar dan biasa diminum dengan lawar tersebut yang sudah dibuat. Oke, mungkin masih banyak ya makanan khas Sabu yang sudah sempat kita paparkan di sini. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bertemu untuk menjelaskan makanan khas yang berikutnya. Oke, mungkin ada yang bisa simpulkan dari materi yang tadi sudah kakak berempat paparkan tadi tuh. Mungkin ada yang bisa simpulkan dari makanan tradisional itu.
atau sebelum masuk ke kesimpulan tadi, mungkin adik-adik bisa tambahkan 1 atau 2 makanan khas yang belum kakak sebutkan. Mungkin ada yang mau tambahkan. Dia punya Ketupat maksudnya. kata. Oke, ketupat. Ketupat biasa cara pembuatannya seperti apa? Kakak juga orang Sabu, tapi Dari kakak Dari daun dari daun mungkin satu-satu. potong dari potong daun. Satu-satu. Oh, masih potong dulu. Dulu taruh sekering. Satu-satu bisa? Oke, bisa? Ketupat. Potong dulu dia pun daun lontar. Kakak ini habis potong. Mungkin sedikit kakak tambahkan ya, bahwa ketupat itu biasa yang seperti kakak lihat di sekeliling kakak di kampung kakak bahwa mereka itu masak duluan apa namanya beras, terus tapi biasanya beras itu seperti beras yang apa yang agak lengket ya, supaya dijadikan ketupat. Dan kemudian mereka ambil daun lontar, mereka anyam seperti bentuk ketupat. Kakak tidak tahu cara anyamnya, mungkin nanti kita akan praktek kalau kita bertemu. Mungkin kita akan praktek ya kalau kita berempat ketemu sama adik. Cara pembuatannya seperti apa, cara anyamnya seperti apa. Setelah itu, setelah sudah dianyam, selesai anyam, dimasukkan beras ke dalam apa ya, ketupat ya, ketupat yang sudah dianyam tersebut. Kemudian dimasak, setelah dimasak atau kita lihat sudah matang baru kita angkat. Mungkin begitu. Oke, itu ya. Tahu mungkin teman yang lain bisa tambahkan atau adik dong bisa tambahkan, mungkin dari kakak jelaskan tadi ada yang salah, itulah yang kakak tahu. Oke, baik. Kalau tidak ada, Kak Yesi atau Kak Grace, silakan. Baik, jadi materi kita hari ini itu tentang makanan tradisional. Jadi kesimpulannya itu makanan tradisional itu adalah makanan khas dari suatu daerah. Jadi tadi makanan tradisional tadi itu apa adik-adik? Yang tadi sudah dipaparkan di PowerPoint, di share screen, bisa disebutkan kembali. Jadi makanan tradisional itu adalah makanan khas dari suatu daerah. Boleh diulang kok? Mungkin makanan tradisional itu apa? Ketupat, gula sabu, olepa, tuak. Itu janggir apa? Kopi. Mungkin itu ya. Ya. Ini orang gila. Oke adik-adik, mungkin sampai sini saja pertemuan kita. Ini nanti kita akan praktek, tapi nanti kita akan pilih salah satu makanan tradisional saja nanti yang kita akan praktek. Tapi untuk saat ini cuma materi saja supaya kita pengenalan tentang cara pembuatannya supaya kita nanti tidak bingung pas prakteknya. Jadi maaf adik-adik, hari ini tuh kita pakai Zoom saja karena ya kita tahu karena kita masih online ya.
dan COVID juga masih ada, jadi keadaan kita terbatas begitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada mau menambahkan? Bisa mempercepat karena waktu Zoom sudah mau berakhir. Oke, ya, sekian saja dari kami berempat. Terima kasih adik-adik sudah bantu kakak berempat, sudah hadir di Zoom juga. Terima kasih banyak. Oke, mungkin kita akan bertemu pas seperti yang tadi Kak Grace sudah jelaskan bahwa nanti kita akan bertemu sampai cara pembuatannya. Kita akan praktek. Mungkin kita akan turun ke sekolah. Oke, baik. Mungkin Kak Yesi bisa memimpin kita dalam doa supaya Zoom-nya tidak berakhir. Pelajaran kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kasih penyertaan Tuhan hingga saat ini. Kami boleh menyelesaikan pelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan harapan kami, kiranya semua pelajaran ini boleh menjadi bekal bagi kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Oke, terima Amin. kasih adik-adik. Sampai Terima kasih jumpa. adik-adik. Bisa kakak bisa. Nanti kakak akan bisa kasih nomor kok. Nanti kakak akan chat. Mau perlu sedikit saja. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Bye-bye. Dadah.